Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Kajeng Pabireng Sutresno Budaya ngaturaken wilujeng siang dumateng panjenengan sami wonten wekdal siang menika sawan malih guru Kiprah Indonesia nyarengi panjenengan sami. Nah, pada di kados padatan seperti biasanya ya, bersama Teteh Yuni. Selamat siang. Siang, gimana Pak D kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Baru Usia dari boleh di atas berapa Pak D? di atas 60. 60. Tapi semangatnya 17. Oh iya. Usia 17. Semangat masih 17. Iya. Ya. Nah, ini kita akan kedatangan tamu untuk hari ini ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti yang akan menemani, yang akan memberikan tambahan ilmu ya. Ini dari mana ini? Ini ada nanti Ibu Elta Sonalita, Mm-mm. Eskom MT, Mm-mm. yang akan berbagi informasi tentang keramik motif batik Malangan sebagai ikon baru Kampung Keramik di Noyo. di Kampung Kota Keramik di Malang. Noyo. Nah, menarik ini Pak D ya. Mm-mm. Menariknya apa? Keramik tapi bermotif batik Malangan. Bade, iya. Yang jelas juga menarik isi dompet ini. Nambah ini ya, nambah. Iya. Kalau kemarin di masa pandemi kan sudah mulai tipis-tipis gitu Betul. dompetnya, sekarang udah nambah tebel lagi. Tambah tebel tapi isinya bon ya. Buat tagihan ya. Iya. Tapi enggak apa-apa, semangat ya. Karena katanya kalau kita nggak punya pinjaman itu Tidak termotivasi untuk mencari termotivasi. ini uangnya ya. Kalau gitu kan wah tanggal segini harus sudah setor begitu. sebetulnya itu kata-kata diplomasi menghibur diri kita Iya, sendiri. benar. Ini sudah gabung ini Ibu Eltanya. Yang mana? Nah, itu loh. Oh, yang gingsil ya. Iya, gimana Bu Elta? Apa Selamat kabar? Ini selamat siang Bu Elta. Halo, selamat siang. belum bisa mendengar Iya, mungkin masih ya. rupanya masih siap-siap gitu ya. Iya. Ini masih kita menunggu. Nah, ini Menarik tadi eh. Pak D keramik tadi ya. keramik, tapi sama Bu Elta disulap keramiknya tuh biasanya kan motifnya macam-macam, tapi sama Bu Elta tuh jadinya ini apa namanya? Ada Jadi motif batik begitu ya. Dan batiknya mungkin macam-macam ya. Batik itu kan nggak satu corak, nggak satu nama gitu. Mungkin ini sesuai dengan tema atau namanya batik Malangan Batik ya. Malangan. Mungkin juga ada terkait dengan Malangan, mungkin nanti gambarnya Singoedan dan batik Singoedan. Iya gitu ya. Nah, kita pengen Iya. tahu nanti motif batik Malangan tuh yang Seperti apa gitu ya. Iya, Biasanya kan masing-masing memang punya identik ciri khas ya. dengan daerah, seperti katakan daerah Blembing ya. Kecamatan Blembing itu ada blembingnya, batiknya ya. Terus daerah Sukun. Nah, Kemarin tuh kita ngobrol juga dengan Bapak siapa itu yang menciptakan batik dari apa sih namanya? Lupa wis yang siaran yang beberapa yang hari dari lalu. Jonrejo. Junrejo ya. Ya, sekarang ini batik Malangan tuh yang seperti apa? Nah, Terus terang nanti, saya belum tahu nih Pak D. iya ya, nanti kita minta ya penjelasan ya. Kita ngasih kawruh, kita mencari informasi. Memang kita berdua ini kepo ya. Iya benar. Selalu ingin tanya dan ingin tanya. Memang pekerjaannya harus nanya aja ya. Menanya sampai mendetail ya. Ya. Nah, ini Gimana, mewakili, kita Bu mewakili. Elta sudah. Selamat Iya, siang. Duh, alhamdulillah. Oke, selamat siang. Nah, iya. ya
seperti biasa ya Pak De ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah tersambung dengan Bu Elta. Kabar baik Bu Elta ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita kayaknya kalau siang-siang ini memandang langsung ya, bertatap muka dengan beliau Bu Elta itu rasanya kayak minum es, seger. Iya. Lagi siang-siang gini Iya, panas-panas. betul. Kalau lagi haus Pak De nggak usah minum ya. Enggak. Sudah dilihat aja Bu Melihat Elta ya. senyumnya Bu Elta aja sudah kita seger. Secara apa namanya? Semangat. Iya. Seperti minum es kasih gula gitu ya, iya. segar dan manis. Ini kabarnya gimana Bu Elsa? Sehat selalu ya? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu dan Melewati semakin sukses. pandemi dengan baik. Nah ini, nah mungkin bisa disampaikan prolognya dulu ya. Kita ingin tahu seperti apa sih keramik motifnya batik ini. Monggo Bu Elsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih sudah diberi tentang batik keramik gitu. Nah, sebenarnya ini awalnya adalah dari kita jalan-jalan ya. Kalau dulu kita di masa-masa kita kuliah, kerja waktu awal-awal itu sangat tren. Kalau sekarang apa viral ya? Viral. Souvenir, kemudian dalam bentuk keramik itu ya. Kita sangat gemari itu. Jadi kita berburu untuk koleksi keramik gitu. Nah, kemudian akhir-akhir itu kok kayak merasa kok keramiknya di Kota Malang ini kan dulu hits ya gitu. Gitu. Sekarang kok agak-agak turun ini seperti ketenarannya. Kemudian ada ide untuk gimana kalau misalkan
Kajeng pamireng Sutresna Budaya kalajengaken karena panjenengan nembe mawon midhangetaken gending lesung jumenglung ya. Nah, sekarang kita sambung lagi bersama beliau Ibu Elta ya. Iya. Saya kok familiar memanggil Ibu Elsa gitu ya. Elta. Iya. Mohon maaf Bu Elta Iya. ya, karena ini biasa. Luar biasa. Luar biasa ini. Iya. Dan tidak biasanya sama Bu Elta ya. Iya itu. Nah, inilah biasanya kalau ketemu pertama itu pasti ada. Iya. Nanti akhirnya lancar gitu ya. Iya. Silakan dilanjut Bu Elta yang terkait tadi prolognya kita tadi hanya bisa menangkap membisu 1000 bahasa ya. Iya. Ya. Silakan Bu Elta dilanjut. Iya, jadi teknik batik tadi kita mengambil tema batik Malangan itu kita ambil motifnya, kemudian dicetakkan ke keramik-keramik itu, gitu. Jadi harapannya nanti bisa mengangkat ikon baru, ikon batik Malangan itu di Kampung Keramik Dinoyo, gitu. Dan alhamdulillah kemarin pada saat Festival Kampung Dinoyo kan rutin untuk mengadakan festival kampung ya, festival keramik itu setahun biasanya 2 kali kalau nggak pandemi. Tetapi kemarin pandemi mungkin masih 1 kali dalam setahun gitu. Nah, di tahun setelah kita mengadakan pengabdian di Kampung Keramik Dinoyo itu sudah mengangkat motif batik untuk difestivalkan gitu. Jadi alhamdulillah bisa memberikan inspirasi bagi paguyuban-paguyuban yang ada di keramik Dinoyo. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ini berarti menjawab dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Elta tadi ya. Mungkin minatnya agak turun ya. Memang hal-hal seperti ini memang fluktuatif kadang-kadang ya. Kadang naik, kadang turun. Nah, kita ingin tahu sejauh mana berarti ini Bu Elta ada semacam pendampingan ya di sana. Nah, ini perkembangannya sendiri untuk keramik di Batu di Dinoyo ini seperti apa ini sekarang ini? Iya, jadi kemarin waktu kita ada 2 sekaligus ya. Jadi selain motifnya juga tekniknya ya. untuk laminasinya. Jadi yang semula itu harus ada kompresor, kemudian ada oven, pengecatan gitu. Jadi prosesnya untuk membuat satu keramik itu sangat panjang gitu. Tetapi untuk kita teknik dekal laminasi ini lebih mudah, lebih cepat prosesnya gitu, ya. Dilakukan. Iya, karena itu pada saat kita selesai memberikan pelatihan, kita tetap memantau apakah teknik dekalnya ini digunakan gitu ya, diterapkan gitu. Ternyata iya diterapkan, jadi beberapa order itu yang masuk itu sudah menggunakan teknik dekal ini gitu. Jadi beliau-beliau menyatakan bahwa iya Bu lebih cepat gitu, iya Bu lebih mudah gitu. Jadi pengerjaannya tidak membutuhkan waktu lama dan motifnya itu bisa sangat-sangat banyak karena kita printing kan gitu. Jadi kita bisa ambil motif. Misalkan pada saat itu kebetulan pas ini hari kemerdekaan. Jadi mereka dapat order itu bendera merah putih tetapi menggunakan teknik dekal untuk laminasinya gitu. Alhamdulillah bermanfaat. Nah, ini prosesnya semakin mudah. Apakah dari kelompok-kelompok itu mendapatkan teknologi tepat guna atau hanya tekniknya saja prosesnya? Iya, ada. Jadi kita ada 2 yang kita berikan. Itu yang pertama teknologi tepat guna untuk teknik dekalnya itu. Kemudian yang kedua adalah hak cipta untuk motif batiknya. Batik Malangannya. Batik Malangan. Nah, kita ingin tahu ya. Batik Malangan itu seperti apa atau
gambarnya mungkin khas Malang gitu, atau gambarnya alun-alun Bunder Gambar, katanya ya, iya. ada tugu gitu. Atau Bisa singa dari gitu ya. motifnya, bisa dari warnanya, pewarnaannya. Oh Jadi gitu. untuk Kota Malang itu sendiri, Mm-mm. batik yang khas Kota Malang itu lebih berani ya warna-warnanya. Jadi eh, misalkan biru dengan merah dengan hijau itu berdampingan itu, tetapi masih sinergi gitu, bagus warnanya gitu. Jadi lebih berani corak-coraknya. Iya iya Berarti iya. gambarnya gambar apa itu? Tugu. Khas Malang tuh apa ya? Tugu kan? Topeng, Atau Topeng, oh, topeng ya, Malangan. itu Iya ya. iya 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 iya. Ya, Nah, mungkin bisa sih ini ada. Nah, mungkin bisa diperlihatkan untuk ini penonton dari YouTube Ya, juga ya. ini ada salah satu, mungkin bisa kelihatan nggak ya? Oh iya, Oh, iya, kelihatan. iya. Iya iya iya. Nggak bisa ya? Agak burem. Agak Kayaknya burem. kabur. Tapi paling enggak kita Nah, sudah tahu ya, paling enggak tahu Iya. gambarnya seperti Nah, punya Gambarnya gambaran. kurang jelas kalau di sini. Iya. Kalau dari sini jelas ya. Oh gitu. Iya, yang jelasnya Bu Elta. Bu Eltanya. Ya, jadi ini salah satu cangkir ya, Iya, cangkir iya, yang iya. yang hasil dari Iya. beliau-beliaunya untuk membatik itu. Bagus Membatiknya menggunakan tangan, jadi tetap misalkan sesuai keinginan batiknya ada keramiknya, kemudian ada semacam gentong gitu, kemudian di kanan kirinya ada topeng-topeng gitu. Nah, itu pertama digambar tangan oleh Pak Samsul ya, yang ada di Noyo, kemudian kita computerize gitu. Jadi kita ganti ke digital, digambar ulang dengan digital, baru kita printing seperti itu. Jadi bahasanya awake dhewe ngeblat. Iya bener. Ngeblat apa Iya, ngeblat? ngeblat ki nyuntul kok Ngeblat, nah gitu. Iya 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 iya. Nah, ini sudah berapa lama ini ada inovasi baru yang paling tidak memberi semangat ya. Karena kemarin pandemi sudah agak menurun minat dari masyarakat untuk beli yang keramik-keramik gitu ya. Kecuali keramik untuk di rumah ya, Iya, lantai ya. Beda ya. Nanti malah berkembang ke sana nanti ya. Iya iya iya. Nah, Iya. ini seperti apa? Monggo ini. Ya, mungkin ingin kita kembangkan itu lebih ke arah pemasarannya. Jadi kita sudah punya ikonik gitu, keramik yang memang khas Malang gitu. Selanjutnya itu inginnya sih ke marketingnya. Jadi misalkan kalau souvenir di hotel-hotel gitu, di resto itu bisa mengangkat batik Malangan ini sebagai souvenir di mu atau di mana aja gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi kita belum mencapai itu, harapannya ke arah sana. Jadi kita bisa memberdayakan lagi paguyuban yang di keramik di Noyo untuk bagaimana membuat proposal, kemudian menembus pasar-pasar yang lebih elit gitu, membutuhkan souvenir-souvenirnya gitu. Jadi ada vas, ada apa yang dipajang di hotel-hotel atau di seluruh kota Malang ini bisa mengangkat keramik Malangan gitu. Harapannya ke sana. Iya iya iya. Ini ada gambaran berarti Bu Elta ini dari kekurangan bisa menembus tanpa batas. Jadi, Amin. nah, ini inovasi baru. Nah, kalau seperti keramik ini apa juga perlu packing yang bagus ya? Iya Bapak, itu mempengaruhi sekali. Jadi pada saat kita delivery ke customer gitu, packagingnya itu kalau bagus gitu, atau zaman sekarang kan unik-unik ya. Ada yang ada pakai mika, ada yang pakai itu sangat mempengaruhi harga. Jadi harga keramiknya itu akan keangkat bahkan 3 kali 4 kali lipat gitu. Daripada hanya dikasihkan gitu ya. Iya benar banget. Iya. Tapi Bu, ini Karena kan kita tadi sekarang sudah memandang keramik ini
banyak yang lebih dibeli daripada keramik gitu. Iya. Harapannya Bu Elta jangan dipandang sebelah mata kan gitu ya. Ya benar. Iya, Bu Elta kan tadi Bu Elta mengatakan untuk melukisnya itu kan masih menggunakan keterampilan tangan ya. Nah, apa mungkin tidak semua orang punya keahlian seperti itu ya Bu ya. Nah, di Dinoyo sendiri bagaimana ini para pengrajinnya Bu? SDM-nya maksudnya ya. SDM-nya. Iya, memang tidak banyak Ibu. Jadi beberapa aja yang kemarin saya Dina. Waktu kita pengabdian di sana itu Pak Samsul yang menggambar gitu. Ya itu pun masih draft yang ada di buku gambar itu yang memang masih dasar sekali, pewarnaannya juga nggak ada gitu. Nah akhirnya kita visualisasi digital. Mungkin SDM-nya perlu yang seperti itu. Jadi ada yang memang bidang seni untuk mengukir atau membuat batiknya, kemudian ada digitalisasi. Itu yang perlu diperbanyak mungkin SDM-nya. Iya, Pak Samsul ini yang terkenal dalang wayang suket itu ya? Bukan ya? Atau kurang tahu saya kok. Oh, belum tahu ya. Oh iya. Nah, ada berapa kelompok ini di keramik Dinoyo ini? Kalau totalnya saya kurang paham, tapi yang besar itu kemarin masih yang kita pegang itu kan satu paguyuban yang di bawah Pak Samsul itu, kemudian mengundang yang lain gitu. Jadi tetap waktu kita memberi pelatihan itu masih di masa pandemi, jadi kita nggak bisa semuanya paguyuban ikut, tetapi getok tular gitu. Jadi kita mengundang beberapa ketua-ketua paguyuban, kemudian beliau-beliaunya yang memberi pelatihan masing-masing di grupnya masing-masing gitu. Oh, berarti masih di tensing ya? Iya, jaga jarak kemarin. Ya, masih pakai ini cadar. Iya, pakai cadar gitu ya. Tapi sekarang sudah melangkah lebih jauh, bisa head to head ya, dari hati ke hati. Biasanya lebih bagus gitu. Insya Allah. Insya Allah bisa itu, dilanjutkan. Pelaksanaan pembinaannya itu kapan? Kenapa? Sudah berjalan berapa lama? Waktu itu pembinaan ya, pendampingan. Pembinaannya 1 tahun. 1 tahun ya. Sudah tahu 1 tahun berarti masih balita masih ya. Masih kecil. Iya, masih balita. Mungkin kalau dulu hanya beberapa orang, mungkin sekarang sudah kan di sana itu di Dinoyo itu kan home industry ya Bu ya. Jadi pasti semuanya juga berminat mungkin untuk jelas. Membuat keramik. Karena dari efek positif pendampingan tadi juga pengaruhnya capital inflow dari anggotanya sudah mulai tambah. Jadi walaupun tidak diajak mesti akan ikut kan gitu. Nggak usah bingung-bingung ngajak gitu. Kalau sudah ada bukti nyata kan sekarang yang diharapkan dari masyarakat kan bukti nyatanya itulah. Tapi kan mungkin masyarakat belum tahu ya, belum begitu tahu bahwa di Dinoyo itu sudah ada keramik motif batik khas Malangan. Ini juga kaitannya dengan pemasarannya ya Bu ya. Marketingnya ya. Marketingnya. Karena kita terkendala kemarin itu Ibu mau melanjutkan kegiatan itu juga masih tinggi-tingginya gitu. Jadi belum berani melangkah lebih jauh gitu. Berarti sekarang sudah ada planning ya untuk tahun ini kira-kira mau Insya Allah nanti dilanjutkan Bapak. Nanti saya aja ngelihat tadi meskipun agak-agak buram tapi kok kelihatannya bagus gitu ya. Hooknya tertarik kan? Iya tertarik. Memang. Maksudnya begini, kita aja yang melihat tertarik gitu ya. Selesai membuat pelatihan itu, Ibu, selesai pelaksanaan itu saya bikin status kan di WA gitu. Jadi ada beberapa cangkir gitu kan. Terus sudah banyak yang WA, aku pesen dong. Iya. Kita juga mau ya, Pak Dea, nanti coba kita lihat. Ini batiknya masih terkait seputar topeng Malangan. Iya, yang kemarin produksi semua masih topeng Malangan.
nanti Pak D mau pesen topengnya Pak D. Boleh. Fotonya Wajahnya nanti Pak D dikarikatur gitu ya. juga bisa. Oh gitu ya. Bikin Jadi sakit. wajah Pak D ya topengnya ya. Iya. Pak D sama Bude gitu ya. Iya. Nah, ini kendala saat ini kan sudah selesai pandemi ini ya. Mungkin masih ada kendala untuk melangkah lebih jauh terkait ini dulur-dulur yang usaha keramik ini, pengrajin keramik ini. Ya, kita akan jalin silaturahmi lagi, kita mungkin kunjungan biar refresh lagi hubungannya, Iya, nanti semangat bisa lagi gitu ya. Iya, apa yang bisa kita bantu gitu. Biasanya kalau dosen itu ada masalah dulu di masyarakat, kira-kira masalahnya apa, terus apa yang bisa kita bantu, teknologi apa yang bisa kita terapkan untuk meringankan itu masalahnya gitu. Berarti mengakomodir masalah dulu ya. Nggih, harus cari masalah dulu itu. Oh gitu. Jadi kalau tidak ada masalah nggak muncul. Kalau nggak ada masalah nggak ada apa-apa sudah. Berarti sudah lancar gitu ya. Nggih. Nah, sejauh mana untuk pendampingannya nih Bu Elta ini? Pendampingannya apa hanya mendampingi untuk membuat satu batik tadi? Apakah juga manajemennya? Apakah juga pemasarannya? Monggo. Nggih. Jadi pengembangan berikutnya itu inginnya ada di pemasaran, fokus di sana, kemudian memperkaya motifnya. Jadi kemarin kita karena terkendala batas waktu juga SDM gitu, jadi kita hanya beberapa motif aja yang bisa kita bikin gitu. Jadi mungkin tugu itu yang belum kita visualisasi, kemudian alun-alun mungkin gitu, tapi dalam bentuk batik gitu. Insya Allah mungkin bisa kerjasama dengan beberapa UMKM itu mungkin sakit untuk motifnya. Untuk motifnya ya. Yeah. Dan kalau misalnya peminat pecinta keramik ini menginginkan gambar lain itu batik lain bisa ya? Bisa sangat ya? bisa. Sangat Jadi bisa. kalau punya gambar apapun bisa, sangat bisa. Berarti sesuai momen bisa pesen gitu ya? Iya, bisa. Iya, biasanya juga pernikahan gitu ya. Kan untuk citra mata itu kan biasanya juga bisa seperti cengkir tadi ya, cengkir emuk namanya ya. Kalau cengkir kecil emuk itu besar. Nah, selain emuk apa ini? Apa lepeknya juga atau Pas seperti bunga, mangkok? pas, Oh. Kalau emuk itu cangkir satu set sama ininya juga pocinya ya. wonten. Jadi medianya bisa satu apa paket saja lah yang- katanya ya. Satu Yang pasti paket. keramik polos. Jadi keramik polos. Kemudian kita juga sudah uji teknik dekalaminasi ini aman untuk makanan. gitu. Makanan Jadi ya. iya, jadi untuk diisi makanan tidak akan pengaruh. Dengan kesehatan gitu ya. Itu bahannya apa nih Bu? Bahannya? Kenapa Untuk bahannya? bahan keramiknya untuk atau lukisannya itu? batiknya. Bahan Nah, untuk monggo melukisnya itu dari apa? Cat, Dari cat cat air atau dedaunan gitu ya. Iya. Dari printing aja Ibu, dari printer. Printer dari ya. printer. Iya, Ya. nanti kita laminasi gitu menggunakan gitu. dekal. Jadi dekal ini selama ini masih diterapkan di kayak ornamen motor gitu biasanya. Nah, ini kita coba untuk di keramik yang emang untuk makanan gitu, aman gitu. Kita coba seperti itu. Iya, berarti ini mencoba cat-cat yang kinclong, ya, wanyanya kinclong. jreng gitu ya. Mungkin bisa juga ini catnya itu cat kolam biasanya ya, yang kelihatan Yang apa? kinclong Yuk, gitu. cat kolam. Kalau ini pakai cat apa ini? Pakai tinta printer aja. Oh, tinta Jadi printer kan, aja ya. pewarnaannya tinta printer. Nah. Karena itu pengrajin di Noyo itu merasa ini sangat simpel gitu, Iya, sangat simpel. cepat untuk bisa dilakukan. Gitu. Simple, terus kira-kira hasilnya juga lumayan ya, dalam artian Iya. masih dihitung-hitung masih adalah badinya gitu ya.
Iya. Ya biayanya juga nggak terlalu ini ya, jadi modalnya nggak terlalu besar. Bahannya begitu mudah, ya, Bu, ya? iya. Iya. Nah, ini juga apakah sudah semacam diteliti gitu nanti batikannya ini sampai berapa tahun terus mungkin menghilang gitu ya? Dicuci pakai sabun hilang gitu Lah ya. itu Luntur. gimana Batiknya ini? luntur Iya, nggak? untuk itu belum sampai Belum bertahun-tahun tahu kita ya. uji. Iya. Iya, batik Bertahan identik berapa ini dengan ya? luntur Iya. kan. Iya, pokoknya nggak digosok gitu ya. Gitu ya. Iya. Bahannya keramik. Nah, kan kadang khawatir kita harus menjaga kepercayaan konsumen ya. Terus Iya. gambarnya baik-baik, sama pembantu disikat, hilang gitu ya. Nah, mungkin ada semacam warning gitu ya, jangan disikat dengan sikat WC gitu ya. Iya. Ada petunjuk penggunaan. Iya. Eman Untuk nih. sementara itu tujuannya untuk souvenir, mungkin untuk Iya. pajangan gitu Untuk malah pajangan mungkin ya. masih oke gitu, karena Iya. untuk penelitian lebih lanjut yang butuh waktu bertahun-tahun untuk membuktikan itu masih Iya, belum ya. Iya. Tapi paling tidak mulai sekarang sudah ada pemikiran ke sana gitu ya. Yes, siap. Dan ini kan juga nanti untuk omset penjualan biasanya kalau diberi keyakinan, oh ini sampai 10 tahun nggak luntur kan gitu. Iya. Tapi gitu. Bu Elta sampai sekarang masih mendampingi ya, meskipun sudah berjalan setahun deh tadi. Iya, setahun. ini sudah tahun kedua ya, tahun kedua. Tapi kita hanya WA biasanya, bagaimana kabarnya, terus ada Permasalahan apa enggak? dekal, ya atau tidak gitu. Nah, memang di pandemi ini beliau-beliau di sana juga agak kesulitan untuk mempertahankan customer seperti itu. Ya, karena Tapi kualitas tetap dijaga kan ya. Kualitasnya tetap. Iya. karena masa pandemi kan nggak ada resepsi, ya, jadi nggak ada souvenirnya. Ya, kemarin sangat jarang sekali souvenir. Tapi peminat mungkin banyak Banyak, sebenarnya ya. iya. Hanya saja aktivitas kemarin kan dibatasi, tidak boleh. Jadi mungkin faktor yang membuat penurunan konsumen itu sebetulnya bukan dari motif-motif keramiknya, tetapi dari aktivitas yang dibatasi begitu. Yang jelas dari isi dompetnya itu ya banyak yang nipis kan gitu. Biasanya kan gitu. Karena kemarin pandemi kan juga mungkin dari biaya hidup kan lebih mahal gitu ya. Nah, di satu sisi, nah ini untuk bahan-bahannya nggak sulit ya dari anggota misalnya untuk bahan membuat keramiknya, untuk bahan printingnya gitu. Iya, tidak sulit. Enggak Jadi ya. bisa dibeli di online gitu bahan-bahannya, dan kita sudah sampaikan itu sangat sederhana sekali, istilahnya modalnya sedikit gitu. Hasilnya besar gitu ya. Hasilnya sama dengan yang biasa dilakukan gitu. Oke. Kalau proses pembuatannya dengan modal yang sedikit, modal murah, mungkin penjualannya juga harganya juga harga nggak terlalu mahal ya Bu ya. Terjangkau lah paling enggak terjangkau. gitu ya. Terutama untuk biaya-biaya yang biaya tenaga, kemudian waktu masih bisa ditekan itu Ibu. Iya. Ya, memang ya namanya pedagang atau pembisnis itu kalau bisa modalnya sekecil-kecilnya, hasilnya sebesar-besarnya kan gitu. Amin bisa seperti itu. Tapi biasanya kalau mengharapkan sesuatu ini harganya mahal tapi 1 bulan 1 sama yang harganya bisa terjangkau tapi 1 bulan bisa 2 kan lebih untung yang 2 kan gitu secara pemasarannya kan nggih. Nah, Bu Elta sendiri ini mengikuti sudah 1 tahun. Nah, mungkin dari segi saling supportnya atau responsifnya ya dari anggota sendiri seperti apa? Oh iya, jadi keaktifan beliau-beliau itu sangat antusias Pak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Kemudian kita juga sempat pelatihan kemasan waktu itu juga. Jadi bagaimana mengemas supaya
nilainya itu bisa naik. Itu Iya, sudah iya, kita iya. lakukan juga gitu. Mm-mm. Dan beliau-beliau itu sangat mendukung, sangat senang, Mm-mm. bahkan kapan bisa lagi gitu, Iya, iya, iya. masalah yang lain bisa disampaikan untuk disolusikan seperti itu. Mm-mm. Apa ini saged share screen nggih? Sakit. Bisa. Saya Iya. coba tampilkan yang keramiknya. Iya. Ini Ya. adik-adik yang di sana atau teknisi nanti screen bisa apa enggak? Nah, iya nanti Saya coba nggih. selain itu kita Oh juga iya, belum ya. nggih. Nah, mungkin juga saat ini selain mendampingi di Dinoyo, karena keramik itu kan gak di Dinoyo saja ya. Mungkin dari Bu Elta di tempat mana saja? Atau baru kali ini baru di Dinoyo? Iya, kali ini baru di Dinoyo. Baru Dinoyo ya. Nggih. Dan luar biasa, masih pertama tapi ada keberhasilannya. Ini ada semangat gitu ya, Bu Elta Iya ya. kan emang Aremania. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan di Kota Malang sendiri ini kan masih banyak yang membutuhkan gitu loh. Iya Masih apa yang benar. ingin dinaikkan gitu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Ya, Bukan hanya pemerintah saja, tapi termasuk terpanggil dengan penuh semangat dari Bu Elta tadi memberikan wacana baru ya, wacana baru. Iya, Nah, jadi nanti di Dinoyo itu khasnya itu keramik motif batik khas Malangan. Tujuannya ke Malangan. sana ya Bu ya. Malang. Iya. Iya. Nah, untuk pemasaran sendiri ini apa masih di Malang aja atau sudah luar kota atau luar negeri ya? Karena sekarang ini kan mengenalkan luar biasa, gampang sekali online gitu ya. Apa sudah mengikuti online pasarannya? Pasarannya sudah online. Kemarin kita juga pelatihan via sosial media dulu. Tapi ya karena memang kurang intens saja sih. Gitu. Jadi kalau penjualan yang mereka memang sudah punya partner itu sampai saat ini masih terjaga. Iya. Ini Proses luar biasa. pembuatan itu tuh nggak lama, Bu Elta? Enggak lama, cuman berapa ya? Mungkin dia hanya printing, kemudian didekal menggunakan air. Nah, menunggu keringnya itu kemudian bisa di hair dryer atau kompresor mungkin kalau jumlahnya banyak gitu. Kemudian dilaminasi. Sudah sesederhana itu sehari nggak sampai, paling berapa jam gitu. Untuk printingnya sendiri atau satu-satu atau berapa sekali 20 atau gitu? Satu lembar itu bisa tergantung dari berapa yang dicetak. Gitu ya. Jadi nggak Iya, satu mau satu gitu enggak ya, langsung. Kayak stiker gitu. Oh gitu, iya. Jadi tadi di muk, di vas bunga, kemudian di yang lainnya, di vas bunga, gelas bisa, mangkok ya. Tekonya sudah satu set gitu. Pasti kalau Mersani pasti suka lucu sekali. Belum bisa share screen nggih? Belum. nanti saya kasih tahu. Nah, apalagi ini. Nanti saya WA kan ke Ibu Yuni. Iya. Saya juga penasaran ini. Pengen lihat itunya, gambar-gambarnya gitu ya. Terus kalau pesan terima pesanan begitu ya. Melalui siapa gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ini kalau misalnya ada pendengar atau penonton YouTube ya channelnya RRI Malang, ini ada yang kepingin itu kemana? Atau langsung ke Pak Samsul aja langsung. Pak Samsul ya. Berarti dicari di Kampung Keramik Dinoyo gitu ya. Iya, Kampung Keramik Dinoyo Pak Samsul. Iya. Beliaunya lama untuk mengurus paguyuban, tapi ketua paguyuban kan berganti periode gitu. Iya. Dia sudah nggak menjabat tetapi masih aktif. Masih dikenal gitulah paling enggak ya, karena pencetus gitu ya. Nah, ini berarti untuk pemasarannya apa satu pintu
di Pak Samsul atau bebas kita ke sananya? Betul, bebas. Jadi Bebas ya. masing-masing paguyuban bisa Mm-mm. memasarkan ini Ya. hasilnya. Hasilnya, Ini tetapi Pak De. harganya sudah disepakati sekian gitu ya, sama Iya, gitu ya. Kan kadang-kadang kalau tidak satu pintu tuh kan kadang-kadang ada yang mengejar setoran, ada yang kan gitu ya. iya. Iya 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 iya. Iya. Nah Ini ini loh Pak untuk De nih lucu sekali nih, lihat ini wah lucunya iya, kayak gini ya. wah jelas ini nanti Nih. iya satu Ini sudah eh, eh. dihakikan, saya kirim ke Bu Yuni Iya. fotonya. Ini apa namanya? Saya lihat lucu-lucu, bagus-bagus. Iya. Iya. Nah, ini juga luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Bu Elta ya. Betul. Bu Elta semangatnya luar biasa dan Iya. juga melihat coraknya ini ngejreng lah paling enggak Ini ya. menarik juga ya. Senang sekali ngelihatnya. Mm-mm. Bagus. Ini coba ini rumahnya Mbak Risa sebelah mana ini? Oh, mau cari kortingan. Iya, bagus. Lihat ini nih, lihatin lucu-lucu ini. Iya. Ya. Nah. Saya senang sekali nih lihatnya. Iya, mungkin biasa kalau mama itu lihat barang-barang yang kayak gini. Iya. Nah, ini juga nanti bisa di share ke adik-adik di sana, nanti bisa diperlihatkan gitu ya. Iya. Nah, Kita untuk screen ya, Mbak. ternyata waktu juga ya yang sudah mendekati jam 1 ini tidak Iya, terasa. ini. Nah, ini untuk Bu Elta, mungkin tadi ada poin-poin yang penting yang belum disampaikan. Terus ada juga program kedepannya seperti apa. Monggo, ini ada kurang lebih 2 menit ya sebagai closing statement dari topik yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Monggo. Nggih, terima kasih. Batik Malangan ini mungkin kita sebagai orang Malang ya, Aremania. Iya iya iya. Nah, itu sebenarnya tidak hanya di Kota Malang, di Mm-mm. kota-kota yang lain yang mempunyai ciri khas Mm-mm. batik mungkin, nah itu bisa diangkat ke media-media yang lain selain kain gitu. Jadi misalkan bisa ke keramik, kemudian ke media-media yang apa ya, yang bisa display gitu, yang bisa menunjukkan bahwa ini kekayaan kita gitu. Betul. Jadi yang harus kita lestarikan ya, yang bisa melestarikan juga kita sendiri gitu. Cintailah Jadi, karya anak bangsa gitu. Terutama yang tradisional, Iya. itu sudah hampir punah gitu, banyak sekali yang hampir punah. Jadi karya seni itu baik seni rupa, seni tari dan sebagainya itu. Jadi kebetulan saya juga keluarga saya itu juga di kebudayaan nih. Jadi semakin lama kok semakin banyak teman-teman yang apa namanya, yang udah sepuh senior itu tidak ada regenerasi gitu ya. Iya, regenerasinya itu nggak secepat atau seprofesional beliau-beliaunya gitu. Senior-senior kita gitu ya. Iya, yang ada di Kota Malang itu. Jadi dan batik Malangan ini sudah punya ciri khas. Semua yang ada di Kota Malang boleh menggambar, istilahnya membatik dengan ciri khas bahwa batik Malangan itu warnanya kontras gitu. Nah, itu bisa kita semua yang harus bergerak seperti itu. Itu Siap. saja Pak D, terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Kita bisa. Aremania bisa gitu ya. Baik, untuk Bu Elta, terima kasih kesempatan yang bisa ketemu dengan kita ya. Iya, tapi berharap tidak satu kali ini aja ya. Nanti perkembangannya kita selalu ini ya, selalu kontak gitu ya. Ini saya senang sekali lihat ini Bu Elta ya, motif-motifnya bagus-bagus gitu ya. Jadi apa namanya,
dari tadi saya konsen ke sini. Hanya yang jelas terima kasih. Maklum namanya ibu-ibu. Iya gitu. Maklum. Iya, ini sudah mulai milih-milih ini, lihatin motifnya nih, milih-milih yang mana. Iya, betul. Ya, setelah ini kita ke koperasi. Iya. Iya, terima kasih Bu Elta atas Terima kasih. waktunya. Iya, Bu Elta. Sami-sami, terima kasih kesempatannya. Semoga sukses untuk Bu Elta dan timnya. Sehat selalu ya Bu Elta. Amin, amin ya Rabbal. Baik pendengar, nah itu tadi bincang-bincang kita sama Bu Elta dari Unmer Malang ya. Kita tadi nggak sempat nyenggol Unmer gitu ya. Dan di sana luar biasa SDM-nya ya, beberapa kali kita dialog interaktif sama beliau-beliaunya. Nah, ada yang ahli pemanasan ya, ada yang ahli hidroponik ya, ada yang ahli jamur. Nah, ini ahli batik ya, luar biasa. Tapi kalau kita dekat-dekat takut dibatik nanti. Ya, tadi Pak D yang opening, sekarang Jeng Yuni monggo yang closing. Kita punya satu lagu informasi. Materi-materi yang bisa membawa atau menjadikan inspirasi bagi pendengar kita. Pilihan ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang motif batik Malangan, tetapi diterapkannya di keramik-keramik, terutama di keramik kampung keramik Dunoyo yang menjadi ikonnya nanti jadi keramik motif batik Malangan. Dan sekarang harus berubah paradigma kita. Ya, mindset kita harus berubah. Kalau dulu mencari inspirasi kita ke kamar mandi, sekarang mencari inspirasi ke kiprah Indonesia gitu. Betul sekali. Ya, Pak De, waktunya sudah habis ya obrolan kita, dan kita saatnya akan pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti lain waktu kita akan memberikan informasi yang lain, tentunya yang menjadikan sebuah inspirasi ataupun solusi bagi pendengar. Terima kasih ya untuk pendengar semuanya. Akhirnya saya Yuni pamit dari saya Pak D Karyadi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.